Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel review film. Semoga kalian sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan, amin. Kali ini kita akan review alur cerita film yang sedang viral dan ditunggu-tunggu oleh netizen berjudul Spider-Man No Way Home yang baru saja rilis di penghujung tahun 2021. Film ini sangat seru untuk ditonton karena berbeda dari film Spider-Man sebelumnya. Yang mana di film ini semua musuh Spider-Man terdahulu bergabung. Dan 3 Spider-Man pun ikut bersatu untuk menyelamatkan dunia. Lalu bagaimana kedahsyatan kekuatan gabungan 3 Spider-Man dari dimensi yang berbeda? Apakah Spider-Man mampu mengalahkan para musuhnya yang overpower dan mematahkan batang leher mereka satu persatu? Mari kita review alur cerita filmnya. Film dimulai dengan munculnya sebuah berita di Amerika Serikat, tepatnya di kota New York, yang mengatakan sosok di balik Spider-Man adalah Peter Parker. Dia jugalah yang menjadi sosok di balik kematian Mysterio. Dengan berita itu orang-orang mulai menghina Peter Parker. Ada yang pro dan ada juga yang kontra. Saat itu Peter dengan temannya bernama MJ akhirnya kabur menghindar dari kejaran media. Mereka melewati jalur kereta bawah tanah untuk menemui Bibi May di apartemennya. Tapi ternyata setelah sampai di sana, para wartawan dan media sudah mengerubungi apartemen tersebut. Tak lama kemudian Peter ditangkap oleh polisi, dan di sana polisi juga menangkap orang-orang terdekat Peter seperti temannya Ned, MJ, dan Bibi May. Namun saat diinterogasi, Peter tetap teguh pada pendirian bahwa ia difitnah. Kemudian MJ mengatakan bahwa Peter adalah orang baik, sementara Ned secara tidak sengaja membocorkan bahwa Peter adalah Spider-Man. Bibi May pun dituduh dengan tuduhan telah mengeksploitasi anak di bawah umur dengan menyembunyikan identitas Peter Parker sebagai Spider-Man. Scene selanjutnya berpindah ke apartemen Bibi May. Di sini mereka kedatangan seorang pengacara yang memberikan konsultasi bantuan hukum, sehingga mereka semua bisa terbebas dari tuntutan. Meskipun sekarang mereka sudah bebas dari tuntutan hukum, tapi mereka masih dianggap penjahat oleh publik, sehingga akan sulit untuk membersihkan namanya kembali. Dikarenakan situasi yang semakin tidak mendukung, mereka pun memutuskan untuk menginap sementara di rumah Happy. Singkat cerita, saat sedang mengikuti perkuliahan di kampusnya, Peter dan teman-temannya kembali mendapat bulian, bahkan dari gurunya sendiri. Lalu setelah kejadian itu, mereka pun berunding untuk berencana pindah kampus agar terhindar dari hujatan teman-teman serta gurunya. Setelah itu mereka pun mendaftar ke banyak kampus, termasuk salah satu di antaranya adalah Universitas MIT yang merupakan universitas terbaik di dunia. Namun mereka semua tidak diterima karena kontroversial yang terjadi saat ini sudah menyebar kemana-mana, sehingga nama mereka sudah menjadi buruk. Hal itu membuat Peter merasa sangat bersalah kepada teman-temannya, karena temannya jadi ikut buruk akibat ulahnya. Secara tidak sengaja, Peter melihat dekorasi Halloween penyihir. Lalu dia pun langsung teringat dengan Dr. Strange, yaitu penyihir hebat yang sudah dikenalnya sebagai sesama anggota Avengers. Dia pun langsung menuju ke markas Dr. Strange, yaitu di Sectorum.
Di sana Peter pun mulai menceritakan semua keluh kesah yang dialaminya akibat fitnahan dari Mysterio di media massa. Peter pun meminta bantuan dari Dr. Strange agar Mysterio tidak melakukan hal tersebut. Namun Dr. Strange berkata bahwa dia tidak memiliki alat untuk memutar waktu. Lalu di sana seorang pria bernama Wong mengatakan sesuatu tentang lupa. Setelah mendengar hal itu, Dr. Strange pun memiliki ide untuk menghapus ingatan orang-orang yang sudah mengetahui identitas Spider-Man. Setelah itu, Dr. Strange pun mengajak Peter untuk masuk ke ruang bawah tanah untuk melakukan sebuah ritual agar manusia di seluruh dunia lupa bahwa Peter adalah sosok di balik Spider-Man. Namun saat akan dimulai, Peter terlihat bimbang karena ia takut bahwa MJ, Ned, dan Bibi May serta Happy akan melupakannya. Karena kebimbangan itulah, secara tidak sengaja Peter telah merubah kalimat mantra dari Dr. Strange, sehingga hal itu juga menimbulkan kegagalan pada sihir yang sedang dibuat oleh Dr. Strange. Hingga sihir itu menjadi kacau dan justru membuka portal yang mana bisa berpotensi membawa orang-orang dari dimensi lain untuk masuk ke dalam dimensi utama saat ini. Setelah itu, Peter pun pergi untuk menemui dosen konselor kampus untuk memohon agar mempertimbangkan Ned dan juga MJ masuk ke dalam Universitas MIT. Kemudian saat itu, secara tiba-tiba Dr. Octavius dari dimensi lain datang menyerang. Ia muncul akibat dari kegagalan sihir Dr. Strange tadi yang membuka ruang antar dimensi. Dr. Octavius menyerang Peter. Namun setelah ia membuka topengnya, Dr. Octavius kebingungan karena di dalamnya ternyata bukan Peter yang dia kenal. Kemudian setelah itu, tentakel milik Dr. Octavius merobek kostum dari Spider-Man di bagian dada dan memindahkan nanoteknologi ke tentakel miliknya, sehingga dengan hal itu tentakel dari Dr. Octavius berubah warna mirip seperti Iron Man. Awalnya dia terlihat senang menggunakan kekuatan itu, namun ternyata Peter bisa mengambil kendali tentakelnya karena nano itu bisa dikendalikan oleh Spider-Man. Spider-Man pun menyelamatkan dosen konselor kampus, sehingga dengan hal itu sang dosen pun setuju untuk mempertimbangkan Peter dan teman-temannya untuk masuk ke Universitas MIT. Tak lama kemudian, tiba-tiba Green Goblin muncul dan ia pun menyerang dengan bom miliknya. Lalu di sana Dr. Strange menteleport Peter dan Dr. Octavius ke basement bawah Sectorum. Di sana ia dikumpulkan bersama villain lainnya. Sementara Peter ditugaskan untuk mencari villain lain yang belum tertangkap untuk dimasukkan ke penjara bawah basement dan akan dikembalikan ke dimensi asalnya masing-masing. Dr. Strange lalu memanggil teman Peter Parker. Karena sebelumnya kostum Spider-Man milik Peter ini telah dilempar cat hijau oleh salah satu villain, maka Peter pun membalikkan kostumnya sehingga kostumnya menjadi warna hitam. Terlihat ia menemukan sebuah energi aneh di sebuah pembangkit listrik di dekat hutan. Di sini Peter pun bertemu dengan tokoh baru bernama Electro yang suka menyerap energi listrik. Di sana ia sempat diserang, namun setelah dibantu oleh Sandman, yaitu si manusia pasir, akhirnya Spider-Man pun bisa mengatasi Electro.
Lalu kemudian Electro dan Sandman pun diteleport ke ruangan yang sudah disiapkan sebelumnya. Sementara itu di lain sisi terlihat Norman, yaitu orang di balik Green Goblin, mencoba melepaskan dirinya dari pengaruh Green Goblin. Lalu ia pun memecahkan topeng miliknya. Norman menemui Bibi May untuk menceritakan tentang dirinya yang mempunyai kepribadian ganda. Tak lama berselang, Peter pun datang dengan panik karena ia takut Bibi May akan diserang. Namun ternyata sesampainya di sana mereka baik-baik saja. Malah Bibi May menyuruh Peter untuk membantu Norman. Akhirnya setelah itu Norman pun diteleport ke Sectorum dan disatukan dengan villain lainnya. Terlihat di sana Dr. Octavius, Lizardman, dan Green Goblin serta Electro saling curhat tentang diri mereka yang sudah mati di dimensi sebelumnya karena melawan Spider-Man. Tak lama kemudian datanglah Dr. Strange membawa kotak tempat penyimpanan mantra yang akan digunakan untuk mengembalikan villain itu ke dimensinya masing-masing. Namun di sini Peter merasa kasihan dengan curhatan para villain sebelumnya, dan ia pun berkata kepada Dr. Strange agar merubah mereka menjadi orang baik dan tidak mati di tangan Spider-Man. Dr. Strange mengatakan bahwa tidak ada cara yang bisa dilakukan untuk mengabulkan permintaan itu. Lalu tiba-tiba Peter mengambil kotak mantra sihir dan membawanya kabur. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Dr. Strange dan juga Spider-Man. Setelah pertarungan yang sangat panjang, Dr. Strange pun kalah. Sementara Spider-Man kabur melalui portal. Peter datang kembali ke basement dan mengajak para villain untuk mengikutinya ke apartemen Happy. Sebelumnya Peter pun sempat menitipkan cincin dan juga kotak dari Dr. Strange ke MJ dan Ned agar mereka menyembunyikannya. Kemudian terlihat Peter yang sedang berusaha menciptakan sebuah serum untuk memperbaiki para villain agar mereka yang sebelumnya jahat kini menjadi baik dan mereka bisa terus hidup tanpa dibunuh oleh Spider-Man. Lalu setelah memberikan obat ke beberapa villain di sana, Peter pun merasakan ada aura jahat yang sangat kuat. Setelah dicari, ternyata itu muncul dari diri Green Goblin yang sudah berubah menjadi jahat lagi. Bibi May yang melihat kejadian itu pun secara diam-diam mengambil obat penawar dari Green Goblin dan ia pun kabur dari apartemen itu. Sementara itu Green Goblin mempengaruhi villain lain agar jangan mau jadi orang baik karena kekuatan mereka adalah anugerah yang harus mereka gunakan. Lalu Electro yang mendengar hal itu langsung mencopot alat penyerap energinya dan langsung menyerang Dr. Octavius. Akhirnya terjadilah pertempuran seru antara Spider-Man dan juga Green Goblin. Kemudian Green Goblin melemparkan bom hijaunya ke arah Bibi May, sehingga membuat Bibi May akhirnya tewas. Happy yang datang dan melihat kejadian itu pun sangat sedih dan meminta Peter untuk segera pergi karena Inspektur Ladusing sudah datang. Sementara itu, Ned dan MJ yang mendengar tentang kematian Bibi May sangat terpukul dan merasa sedih. Mereka pun ingin bertemu dengan Peter untuk menghiburnya.
Tapi karena jarak yang terlalu jauh, Ned pun ingin membuka portal agar bisa langsung bertemu dengan Peter. Ned yang menggunakan cincin Dr. Strange pun mengucapkan kata Peter Parker. Sontak, portal dimensi pun terbuka dan yang keluar ternyata Peter Parker versi 1. Yang kita ketahui karakter ini muncul di Spider-Man sebelumnya. Setelah itu, Ned pun kembali mencoba membuka portal dimensi untuk mencari Peter. Dan ternyata yang keluar adalah Peter Parker versi kedua, yang juga pemeran Spider-Man sebelumnya. Hingga setelah percobaan ketiga, baru ditemukan lokasi Peter Parker yang mereka cari. Dan akhirnya setelah itu, 3 Spider-Man dari dimensi yang berbeda ini pun kini berkumpul. Setelah itu, Peter pun melakukan siaran langsung untuk mengundang para villain agar menemuinya di Patung Liberty. Disinilah terjadi pertempuran epik dan luar biasa antara 3 Spider-Man dan 5 musuh terkuat dari berbagai dimensi. Meskipun awalnya 3 Spider-Man ini kesulitan untuk saling koordinasi karena mereka tidak pernah dalam satu tim. Namun Peter berkata bahwa dia adalah mantan anggota Avengers dan tahu bagaimana caranya bekerja sama dalam tim. Mereka pun berhasil mengalahkan Lizard Man sehingga ia berubah menjadi manusia biasa lagi. Sementara itu, Dr. Octavius yang sebelumnya sudah disuntik dan menjadi baik, sekarang membantu Spider-Man untuk melumpuhkan Green Goblin dan juga Electro yang sangat kuat. Hingga akhirnya dengan kerjasama tim yang baik, mereka pun berhasil menghentikan dan menyerap kekuatan tenaga listrik dari Electro. Tak lama kemudian, Dr. Strange pun muncul, dan ia sempat marah pada Peter karena perbuatan sebelumnya. Dr. Strange berusaha untuk menahan batas dimensi dengan segala kekuatannya. Di sini kekuatan dari Dr. Strange mulai melemah, dan terlihat banyak sekali villain yang ingin masuk ke dimensi utama melalui portal. Lalu Peter pun menanyakan kepada Dr. Strange cara untuk menghentikan semua kekacauan ini. Dan Dr. Strange mengatakan bahwa satu-satunya cara adalah dengan membuat seluruh dunia lupa dengan Peter. Karena melihat situasi yang semakin buruk, Peter pun menyanggupinya. Lalu dia menemui MJ dan Ned untuk berpamitan. Tak lupa, ia juga berpamitan dengan 2 Spider-Man lainnya. Dr. Strange langsung membacakan mantra untuk memperbaiki portal dimensi, hingga akhirnya retakan portal itu pun kembali tertutup. Kemudian semua villain pun hilang dan kembali ke dimensinya masing-masing. Setelah itu, seluruh dunia melupakan Spider-Man. Terlihat Peter yang mendatangi sebuah kafe dan melihat di sana ada MJ yang sudah tidak mengenalinya lagi. Lalu Peter pun langsung pergi dan melanjutkan dunia perkuliahannya. Ia memulai hidup barunya, meskipun sekarang ia sudah tidak dikenali oleh siapapun. Dan film pun berlendir. Sekian review alur cerita film Spider-Man No Way Home. Apakah ada pelajaran yang bisa dipetik dari film ini? Jika ada saran dan kritik, serta request film selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan saya akhiri dengan ucapan hatur nuhun dan terima kasih.